Sampai saya pernah bilang begini, seandainya sudahlah di Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi ini sebaik mungkin untukku agar aku ini bertaubat. Kalaulah aku tak bertaubat, di bulan yang mana lagi aku bisa bertaubat? Jadi saya ingin bilang, kenapa Ramadan itu sangat mudah memotivasi kita untuk bertaubat. Yakinlah. Apa kata Allah dalam Al-Quran ini penutup? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu sedikit tidurnya. Ngapain? Tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena mereka banyak istighfar di waktu sahur. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, dua amalan ini di bulan manakah yang paling enak melakukannya? Tahajud dan perbanyak istighfar di waktu sahur. Di bulan apa? Kalau orang yang biasa sholat tahajud, puasa sunnah, oke lah, tapi tak banyak orangnya. Tapi kalau udah di Ramadan ini, saya bilang begini, pasti dia mau bangun. Pasti ada keinginan sahur. Kalau tidak, kau rasakanlah tuh siang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini adalah bulan disebut Sayyidus Syuhur, penghulu bulan. Wa akhal Islam rahimakumullah, hadirkan subuh ini termasuk adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Malaikat menyaksikan orang-orang yang salat subuh. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Semoga kita tergolong orang yang sering ke masjid, maka saksikanlah mereka orang-orang yang beriman. Terkikis hati dia dari munafik. Asqalus salah 'alal munafiqin salatis subh. Ada salat yang paling berat dilakukan orang munafik, itu salat subuh. Wa akhul Islam rahimakumullah, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah di tengah zaman kondisi negeri hingga perjalanan umat Islam, dan terkhusus saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kita bisa bayangkan mereka bersahurnya seperti apa dan berbuka puasanya seperti apa di tengah kobaran perang yang berkelanjutan. Sudah 150 hari lebih dari 30.000 jiwa yang sudah meninggal syahid insyaallah. Jadi kalau kita subuh ini di bawah AC, di atas karpet, sejuk, enak, dingin, setelah bersahurnya enak, maka sudah sepatutnya kita lebih semangat. Di Palestina itu 70 masjid sudah rata dengan tanah, rumahnya rata dengan tanah, hidup di tenda, tendanya juga dibom. Mari kita doakan juga mereka. Baik, saya ada kurang lebih 3-4 kali nanti ke depan akan menyampaikan kajian subuh ini setiap hari Rabu. Dan ini tugas yang berat di hadapan kita semua dan di bulan yang penuh barakah ini. Saya membawa satu kitab, judulnya At-Thariq Ilallah, Jalan Menuju Allah. Isi kitab ini adalah berkaitan dengan at-taubah, yaitu konsep taubat. Dan tema ini saya pilihkan karena Ramadan itu isinya salah satu induk terbesar dari temanya adalah memohon ampun kepada Allah. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Bahkan Allah dekatkan puasa atau Ramadan itu dengan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apakah secara otomatis puasa itu mendapatkan ampunan? Tentu ada pertanyaan berikutnya. Puasa seperti apa orang yang mendapatkan ampunan Allah? Kemudian tema ini juga yang menyadarkan kita bahwa begitu spesialnya Ramadan ini dengan ampunan Allah. Sekalipun di luar Ramadan Allah mengampunkan dan Maha Pengampun. Tapi kenapa begitu Allah spesialkan? Ternyata ada beberapa ayat saya baca di surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran ayat 133. Di ayat Al-Baqarah 183 di ujung ayat itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah inginkan kepada orang yang beriman ini, dia harus bagus membungkus dan menjalani puasanya, agar hasil dari perjalanan puasa ini dia merengkuh, ya, mendapatkan yang disebut dengan ketakwaan. Di surah Ali Imran 133 disebutkan siapa orang yang muttaqin itu. Pertama sekali Allah sebutkan wasari'u ila maghfirah. Orang yang kalau bahasa Al-Qur'annya al-musara'ah, orang yang mensegerakan menjemput ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang memang ruhul istijabahnya memenuhi panggilan Allah itu dia cepat, sensitifnya bagus, feelingnya bagus. Utama sekali di Ramadan, kondisi ini sudah Allah buat sedemikian rupa supaya kita ini mudah memohon ampun kepada Allah. Tinggal apa? Tinggal kitanya. Kita sadar kita ini memang benar-benar ada dosa, ada lalai, ada lupa. Lalu Allah masukkan di bulan ini, lalu dengan seluruh kesadaran kita ini kita ambil kemuliaan Ramadan ini. Kenapa? Coba lihat, tadi saya sebutkan wasari'u ila maghfirah. Ulama tafsir mengatakan, pertama, inilah yang akan memfilter untuk menandai seseorang bahwa orang ini akan diperlihatkan originalitasnya, keaslian orang ini akan nampak. Berubah nggak dia di Ramadan? Atau bisa jadi hanya mendadak alim di Ramadan, sampai mungkin kalau bisa dibilang masjid ini kaget melihat ada orang ramai ke masjid di Ramadan. Di luar Ramadan tak nampak wajahnya. Jadi kalimat puasa itu ada orang segera, memang bersegera, tapi bukan menuju ampunan Allah, tapi apa? Segera menjemput dunia ini. Cepat dia, responsifnya bukan untuk ampunan tapi untuk makan. Responsifnya bukan untuk ampunan tapi untuk misalkan aksesoris dunia ini. Beli mobilnya cepat, perbaiki rumah cepat, beli alat-alat hebat, tapi disuruh mengejar ampunan tidak. Saya baca Al-Quran ini, tak saya temukan satupun ayat bahwa kita disuruh segera itu mengejar rezeki. Mengejar harta apalagi. Sampai ada sahabat Nabi mali dia kita katakan, nah, hartaku, halaka min malik. Kata Nabi, ada apa dengan hartamu? Apa yang kau pakai ini kau cuci, kau jemur, kau pakai labu. Apa yang kau makan itu besok pagi habis. Tapi apa yang ma'anfaqta wa tasaddaqta, apa yang kau infakkan, sedekahkan, itulah yang kekal untung. Fa'amdait, itu yang akan menjadikan pahala yang mengalir bagi.
Coba lihat sifat harta itu, coba lihat. Dia akan bahagia kalau apa? Kalau dia diberi, bukan disimpan. Dan itu sifat orang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka wa kulu mir rizqi. Apa arti min di situ? Makanlah sebahagia. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Tidak boleh semua dimakan, yang halal dan baik. Ya ayuhan nas amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Coba. Tapi dalam hal urusan ampunan, kata Allah di ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, tasabuq, fastabiqu, berlomba-lomba. Tidak ada istilah kalau ampunan itu kau aja dulu, nanti aku terakhir. Kenapa? Kita tidak tahu ajal kita. Maka jika dibandingkan, dihargai seluruh isi dunia ini dengan ampunan, maka akan kita pilih ampunan. Coba Bapak Ibu, jika kita ditanya secara psikologi manusia, sebenarnya puasa ini menyiksa secara zahir. Apa dilapar-lapar nih? Kan begitu ya? Tapi ketika dibaca secara iman, pahalanya, maka dahsyat. Secara batinnya, Masya Allah, yang kita harapkan adalah ampunan. Maka kata Nabi, qad ja'akum syahrun mubarak, berkah. Maka dengan puasa ini, kata Nabi, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Khusus surganya. Doanya mustajab. Salah satu da'watum la turad, 3 tipe orang yang tak ditolak doanya. Salah satunya pemimpin yang adil, doa musafir, bahkan doa orang yang puasa sampai datang waktu berbuka. Maka di doa itu yang juga paling indah disebutkan apa? Allahumma ghfirli, ampunkan dosaku ya rahmati kami ya. Baik, jadi ini pembuka. Bahkan saya baca di dalam kitab ini, zalim orang yang tak mau bertaubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kenapa? Dalam kitab At-Thariq ila Allah ini mendefinisikan secara bahasa bahwa at-taubah itu secara bahasanya disebut ar-ruju' al-audah ila Allah. Kenapa disebut taubat itu kembali kepada Allah? Kata ulama, orang yang sadar dan dia kembali kepada Allah, karena orang yang bermaksiat itu jauh dari Allah. Semakin dia bermaksiat, semakin jauh dari Allah. Semakin sulit pula untuk menerima kebenaran. Maka dosa itu, kata Nabi, kal hasiri audan, ibarat pasir yang terus menempel di hati seseorang sedikit demi sedikit. Hitam, bintik-bintik hitam. Kalau dia sadar lalu dia bertaubat, maka sakal wa naza, tanggal itu bintik-bintik. Kalau dia sadar dia bertaubat, maka bersih hati. Tapi kalau tidak, maka kata Allah dalam Al-Quran, summa qasat qulubukum, keraslah hati kamu. Ini Pak, nih, ini bisa paling hebat menjual agama. Ini apa namanya, bungkus.
ibarat buku sampul di zaman ini. Tengok kemarin pas pemilu, titel bukan main hebatnya, kiai mantap, viral di negeri. Tapi dia mendukung kebenaran atau kebatilan, itu poinnya. Dia bersama orang yang benar atau bersama orang yang salah, itu masalah dia. Kenapa? Ketika Nabi ditanya di mana letak takwa itu, bukan di sini, Pak. Bukan di sini. Wa yushiru ila sadri at-taqwa hahuna. Sampai Nabi menegur sahabat yang mengejek, bahkan orang kafir juga mengejek Bilal itu. Dia bilang apa istilah gagak hitam, ya bernil aswad. Turun ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia, yang paling hebat, yang paling dicintai Allah itu bukan yang di wajah di sini, bukan yang di meja makan, bukan yang di garasi, bukan yang di 30 kali 30, 15 kali 15 di atas tanah itu, tapi ketakwaan. Maka kata ulama, seseorang yang tidak tahu jalan pulangnya, maka dia sesat. Sulit untuk menemukan jalan pulang, itu berarti jalan taubat. Keras hatinya. Sulit untuk membedakan dia bersama siapa, kemana, dan bagaimana, seperti apa jalan hidupnya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu memilih orang bersama orang yang benar, yang jujur. Supaya apa? Supaya tahu jalan pulangnya. Coba lihat ayatnya. Bedakan dengan manusia yang keras hati. Kita Pak, sama orang bahkan satu family, satu keluarga saja, kalau udah pecah itu, kalau berkelahi, pembagian harta warisan tak jelas, lari dari rumah, menggibah, benci sama kawan, sesama teman kantor tak cakapan bertahun-tahun, sesama tetangga berkelahi tak sapaan. Itu dendamnya kesumat. Menengok wajahnya aja jijik. Mobilnya aja lewat dari depan rumah, hati awal udah rusak, padahal mobil. Lewat depan pagarnya, datang setan. Shh. Tinggi tensi. Gimana nih kita, sesama ciptaan saja begitu. Padahal Allah yang Maha Pencipta Al-Khaliq disebut dan masuk ke dalam 99 Asmaul Husna. Ada kalimat At-Tawwab, Al-Afu. Coba lihat. Berapa miliar penduduk dunia ini? 5, 6, 7. Perhatikan. Berapa penduduk Muslim? 2 miliar. Kira-kira kalau kita berdosa, Allah marah gak? Ada gak tiba-tiba kalau orang nggak puasa atau nggak berjilbab, datang meteor atau tinju-tinju dari langit mendarat di wajahnya? Nggak ada. Beda umat-umat selain umat Nabi Muhammad di zaman dulu. Disuruh beriman, tapi dia menyembah patung, datang banjir, datang petir, datang penyakit. Sekarang tidak. LGBT besar, tempat-tempat hiburan besar, ke mall banyak, sholat tidak.
membuka aurat banyak. Saya subuh pertama saya di Kubang mengisi. Ada kebiasaan yang buruk anak-anak kita. Sepanjang jalan Kubang sana, anak-anak gadis karena pulang dari masjid buka mukena, main sama laki-laki perempuan. Yang mencarut, yang berjalan banyak jogging. Subuh mesra istilah mereka. Aneh ini. Sengaja saya buka jendela, saya buka. Mau kemana nak? Jogging Pak Ustaz. Laki-laki perempuan tak macam Muslim. Tenteng mukena. Perhatikan Bapak Ibu. Justru orang yang berdosa Allah panggil. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Segera ayo semuanya kata Allah, kembalilah kepadaku kata Allah. Agar kamu apa? Beruntung, la'allakum tuflihun. Maka ada istilah begini di dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudhaf lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Orang yang tak berbuat syirik. Berarti kalau dia berbuat syirik, kebalikan. Wala yaqtulun, kalau dia membunuh. Wala yaznun, kalau dia berzina, ada peluang bagi dia sebelum nyawa di tenggorokannya. Illa man taba. Mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang. Kenapa? Tema kita tadi supaya kita ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang kita merasa Allah zalim sama kita. Padahal ayat wa mallahu yuridu zulman lil alamin wa ma ana bizallamin lil abid. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah kalau ada prasangka seseorang Allah zalim kepadanya, dia harus bertaubat. Karena kata Allah, wa ma ana bizallamin lil abid. Karena Allah sama sekali tidak pernah zalim kepada hamba. Justru, hei fulan, kau jauh kau karena kau berdosa. Matamu ini selama ini berdosa. Lisanmu berkata-kata yang tidak baik. Telingamu mendengar yang tidak baik. Kakimu pernah melangkah ke tempat yang tak baik. Hartamu pernah kau belanjakan kepada yang tak baik. Sekarang mari kata Allah, taubatlah. Masya Allah. Maka ya akhul Islam rahimakumullah, yaqulul hafidh Ibnu Katsir fi tafsirih, mengambil dari kata at-taubah an-nasuh dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yaqulul hafiz Ibnu Katsir fi tafsir, berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay taubatun shadiqatun jazimah. Taubat nasuha itu adalah taubat yang jazimah, taubat yang jujur, yang benar, yang bertekad kuat. Tamhu ma qablaha minas sayyi'at. Taubat yang seperti inilah yang akan menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Wa tajabba'ah, yang dia menjadi komitmen kuat, membulat. Wa tukaffiru anhu ma kana yata'atahu minad dana'at. Inilah yang kata Nabi menghapus, tukaffir. Maka seperti puasa as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu,
Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus kesalahan. Satu syaratnya, jangan sampai dia melakukan dosa-dosa besar. Apalagi kata Imam Ibnu Jariri wa Ibnu Qayyim an Umar wa Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab, at-taubah an-nasuh ay yatubu min al-dhanbi thumma la ya'udu ilayh. Taubat nasuh itu dia tidak mengulanginya kembali ke dosa itu. Kata ulama ini, kama la ya'udu al-labanu ila ad-dara, sebagaimana susu yang diperah dari perutnya hewan tadi seperti sapi, tak akan mungkin lagi susu yang diperah itu kembali ke perut itu. Begitulah kata mereka at-taubah. Kemudian waqala al-Hasan al-Basri, hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujamma'an 'ala an la ya'udu fihi. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan di sebelumnya. Ada penyesalan. Wa qala al-Kilabi ay yastaghfir bil lisan. Taubat itu hendaklah dia beristighfar dengan lisan. Wa yandam bil qalbi, dan dia sesali dengan hatinya. Wa yumsik aw yamtani' bil badan. Perhatikan, ada 3 hal. Ini kata seorang ulama yang bernama Al-Kilabi. Pertama, dia istighfar dengan lisannya. Yang kedua, dia sesali dengan hatinya. Yang ketiga, wa yamtani' bil abadan wal badan. Maksudnya apa? Tak cukup istighfar, tak cukup dengan hati, tapi harus dilawan dengan menjauhi dosa-dosa itu dengan badan kita. Kita halangi anggota tubuh ini supaya tidak tercebur ke dosa itu. Wa yamtani' bil abdan. Kenapa? Kalau istighfar dengan lisan, turun beo pun bisa. Artis bawa acara Ramadan, astagfirullah, pakai jilbabnya. Besok keluar dari Ramadan, tanggal jilbab. Di sini rahasia Allah. Tapi kalau di sini, inilah buktinya. Makanya sesuai dengan definisi iman itu, ma waqara fil qalbi. Perhatikan, apa definisi iman? Apa yang terucap dalam hati, wa saddaqahul amal, harus dibuktikan dengan amal. Makanya taubat tadi kata Allah, illa man taba wa amana, dia sertai taubatnya dengan iman, wa amila amalan salihah, dan dia harus mengikuti taubatnya, imannya dengan amal saleh. Contoh yang lain saya ambil dari hadis. Kata Nabi begini, ittaqillaha haitsu ma kunt. Riwayat dari Abu Hurairah, rawahu Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi begini, takwalah engkau dimanapun engkau berada. Perhatikan, timbal apa namanya ya, sayyi'atal hasanata tamhuha, begini, jahat, timbali dengan baik. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Tutup dia. Preman, mabuk, judi, perempuan, hijrah dia, salat, puasa, zikir. Kata Nabi, tamhuha, yang jelek itu akan terhapus. Jangan dibalik. Rajin salat, habis itu tak salat. Itu bukan menghapus namanya, meriset ya. Lalu kata Nabi begini, kesalehan itu harus ada buktinya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada orang hebat ibadahnya di masjid, tapi begitu keluar mencalon aja kerjanya. Ada orang hebat di masjid,
tapi sama tetangga ribut terus. Kenapa? Taubat itu harus ada bukti. Kenapa? Karena itu harus menjadi apa? Penopang dalam hidup kita. Nggak bisa. Sama kayak menikah, kenapa harus ada walimatul ursh? Supaya tidak dikatakan fitnah kepada dia. Kenapa harus diumumkan? Walimatul ursh itu disebut karena harus dipestakan, bukan karena niatan memestakannya saja diwahkan, bukan, supaya diundang, diumumkan bahwa anak si fulan-fulanah ini menikah dengan ini. Itu manfaatnya, bukan kualitas pestanya, tapi apa? Pengumumannya. Kita kembali memaknainya. Jadi kenapa taubat ini harus bahasanya diumumkan, diperlihatkan? Karena itu menjadi bukti pengakuan. Didoakan sehingga dia istiqomah, ditemani dia, diajak dia, dikuatkan dia. Masya Allah. Baik. Maka kata sebagian ulama, Sa'id bin al-Musayyib, taubat yang benar itu, taubat nasuha itu adalah tansahuna biha anfusakum. Nasihati diri kamu, kata ulama ini. Karena begini, motivasi yang tinggi pada diri kita. Sebaliknya, orang yang kehilangan motivasi dalam hidupnya itu sulit untuk bertaubat. Maka kata ulama, tansahuna biha anfusakum, cari motivasi. Saya bisa, saya harus baik. Masya Allah. Baik, ini baru di muqaddimah. Makanya kata ulama, tadullu ala ruju' wal audah wat taubah ila Allah. Jadi saya ambil terakhir. Sudah syuruh? Belum. Pernah nggak kita mendengar satu hadis? Hadisnya begini. Diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada seseorang yang telah membunuh di zaman-zaman yang dulu, kana fi man kana qablakum, membunuh 99 jiwa. Fasa'ala min a'lami ahli al-ard fadalla ala rahib. Ketemu orang, dia punya motivasi untuk taubat. Dia minta, tunjukkan aku kepada orang yang bisa menunjukiku. Datang orang ini, dibawalah kepada seorang pendeta rahib untuk menanyakan perihal dosanya. Fa'ata faqala, kata kawan ini sudah membunuh 99 orang. Tis'atan wa tis'in. Adakah bagi dia taubat? Kata rahib ini, kata pendeta ini, tidak ada bagi dia. Fahallahu min taubat faqala, disebutnya la. Geram anak muda ini, dibilang tak ada bagi dia taubat, pergi dia lagi, dibunuhnya orang lagi, satu lagi. Maka lengkaplah jumlah yang dia bunuh 100. Lalu dia minta lagi, tolong membawakan aku kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Lalu ditujukanlah kepada seorang alim yang berilmu. Lalu kata orang ini syekh, ada ini dia membunuh 100 orang. Adakah bagi dia taubat? Ada syaratnya. Kata seorang alim ini dalam hadis ini, intaliq ila ardin kada wa kada. Tinggalkan kampung itu, karena kampung itu kampung tak baik. Pergilah ke kampung yang baik. Diceritakan kampung ini begini, soleh, tempat tinggal yang bagus, lingkungan yang baik, al-bi'ah al-hasan. Wala tarji ila ardin, jangan balik kau ke kampung itu. Innaha ardun su', itu kampung
yang jelek. Fantalaqu hatta idza nisfa at-tariq, maka di tengah jalan fa'atahu malakul maut. Di tengah jalan, apa arti malakul maut? Malaikat maut, pencabut nyawa datang, dicabut nyawa orang yang sedang berjalan ingin bertaubat dan menuju tempat kampung yang baik. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Turun dua malaikat bertengkar. Ikhtasamat antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Ini bagianku. Oh tidak, ini bagianku. Kata malaikat rahmat, dia sudah taubat. Kata malaikat adab, dia bertobat tapi belum melakukan apa-apa. Sampai dalam hadis ini disebutkan, fa'atahu malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum. Supaya adil ini malaikat, dua malaikat yang bertengkar ini mengambil bagian ini, Allah turunkan malaikat yang ketiga mengadili. Qisu ma bainal ardain. Apa perintah Allah kepada malaikat ini? Hei malaikat rahmat, malaikat azab, kalian ukur. Apanya yang diukur? Mana yang lebih mendekati ke tempat dia hijrah atau ke tempat yang dia bermaksiat membunuh itu? Diukur, ternyata jarak yang bertaubat ini lebih dekat ke tempat dia bertaubat, kampung yang dia tuju. Maka kata malaikat yang mengadili ini bagiannya malaikat rahmat. Masya Allah. Fa'ila ayyatuhuma adna kana fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Punya motivasi yang tinggi untuk bertaubat. Andaikan malam ini aku nanti besok pagi tak bangun, ya Allah. Andaikan ini Ramadan terakhirku. Sampai saya pernah bilang begini, seandainya sudahlah di Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kondisi ini sebaik mungkin untukku agar aku ini bertaubat. Kalaulah aku tak bertaubat, di bulan yang mana lagi aku bisa bertaubat? Keluar dari Ramadan, kue hari raya banyak. Keluar dari Ramadan, perut terus kenyang. Keluar dari Ramadan, sholat kita besok subuh, zuhur, asar, maghrib kembali ke formula semula. Itu aja orang. Jadi saya ingin bilang, kenapa Ramadan itu sangat mudah memotivasi kita untuk bertaubat. Yakinlah. Contoh, saya ambil dari ayat Allah, surah Az-Zariyat ayat 15. Kata Allah begini, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, nanti tempatnya surga. Surga yang terus mengalir air dari mata air surga. Mereka mendapatkan apa yang Allah telah janjikan kepada mereka. Karena dulu mereka di dunia ini bersusah payah. Tidak mudah sholat subuh. Apalagi di waktu mereka puasa. Malamnya tadarus, sedikit tidurnya. Apalagi seorang ibu harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Jangankan itu membangunkan anak, kadang udah setengah jam. Apa kata Allah dalam Al-Quran ini penutup? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Dulu sedikit tidurnya. Ngapain? Tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena mereka banyak
istighfar di waktu sahur. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu, dua amalan ini di bulan manakah yang paling enak melakukannya? Tahajud dan perbanyak istighfar di waktu sahur. Di bulan apa? Kalau orang yang biasa sholat tahajud, puasa sunnah, oke lah, tapi kan banyak orangnya. Tapi kalau udah di Ramadan ini, saya bilang ini, pasti dia mau bangun. Pasti ada keinginan sahur. Kalau tidak, kau rasakan lah tuh siang nanti. Artinya Ramadan ini paling mudah mendapatkan takwa surga, karena Allah sudah robah untukmu supaya engkau bisa menghidupkan malammu, supaya lisanmu memperbanyak istighfar dan taubat, dan itu ada di waktu sahur sebelum subuh. Amalkan ini dan semoga Allah tempatkan kita di surganya. Dan tercatat orang-orang yang gemar beristighfar, itulah sarana untuk menuju jalan Allah dan mengakui dosa-dosa kita dan mencintai kalimat at-tawwab. Semoga kita orang-orang yang gemar bertaubat dan berserah diri kepada yang penerima taubat at-tawwab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.